Yeay. Kembali lagi di NC Podcast Think Creative with Napala Kreatif. Kembali lagi dengan saya Arya Wirahadi, podcaster nomor 1 di Napala. Baik lagi dengan saya sekarang. Sudah ada di sebelah saya Pak Farhan sebagai guru di Napala. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Arya. Gimana nih? Saya gak nyangka nih Gantian ya? Ayah saya bisa jadi bintang tamu di sini. Bintang tamu sebenarnya bukan bintang tamu. Jadi kita kan kemarin sudah bahas terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi Ekonomi kreatif. UMKM terkait dengan wirausaha. Sekarang saya tuh pengen ngobrol santai aja nih Pak, sambil nunggu kopi nih Pak. Kita ngobrol dulu nih Pak. Ngajar udah berapa tahun? Di mana nih ngajarnya? Ngajar semenjak dari lulus sekolah aja. Ngajar itu saya pertama ngajar 2017. 2017 Setelah lulus SMA 2 tahun. Saya kan lulus SMA 2015. Oh, 2015 kuliah dulu. Enggak, merantau dulu. Merantau dulu. Emang Pak Farhan asli mana? Saya asli orang Jalur Puncak. Jalur Puncak, orang Gadung. Ya, 2 jadi tahun. Langganan macet. Kuliah dulu enggak? Enggak, kuliah 2017 pas pertama ngajar. Pas pertama ngajar. Nah, 2015 sampai 2017 kegiatannya ngapain? 2015 sampai 2017 waktu itu kan saya punya kakak ipar orang Padang. Orang Padang. Ya, daerah Cisarua. Punya fotokopi sama rumah makan. Rumah makan. Oke. Nah, jadi 2015 sampai 2017 itu saya udah pernah nyobain kerja di rumah makan Padang. Saya nyobain di fotokopian. Kalau di rumah makan Padang itu saya sambil sekolah justru. Oh, Kelas 3 berarti SMA. bantu berarti. Jadi jam 7 sampai dengan jam setengah 3 saya sekolah. Asar sampai jam 2 malam saya di rumah makan. Di rumah makan. Itu di rumah makannya kehilangan terus rendang nggak ya? Kalau aja gitu kan, kalau misalkan lagi ini Pak Farhan kan lumayan makannya banyak nih kayaknya. Kalau renang enggak Pak? Kalau rendang nggak apa Paling ya? ayam goreng. Bohong bercanda. Berarti dari tahun 2015 sampai 2017 itu udah terbiasa untuk hidup mandiri ya Pak ya? Ya, bukan mandiri sih, dipaksa mandiri. Dipaksa mandiri. Dipaksa mandiri ya, karena pepatah kuno kan mengatakan kalau lu kagak punya lu sadar diri. Asik, lu nggak punya lu sadar diri. Oh, bagus sih. Bagus sih. Ya, buat saya bagus sih. dong. Saya kan gini-gini juga turunan Perintis. Dewa Perang, Daksya. Oh, udah siap. Ya, Pak, 2017 mulai mengajar di Nah, mana? belum belajar dulu. Jadi kan mengajar itu 2017 pertengahan. Ya, Awal 2017 itu saya ke Pekanbaru. Pekanbaru. Jauh juga. Saya merantau Pak sendiri Sebagai Kerja. ngapain gitu di sana, ngapain? kerja. Kerja sebagai Karena kan ada info dari saudara di sana kan Pekanbaru terkenal dengan batu bara, ya. terkenal dengan bata merahnya, dan terkenal dengan cuacanya. Cuacanya panas, Panas. di Riau panas Panas banget. Itu. Nah kebetulan di sana kan ada saudara punya usaha kandang ayam Pak, PT Oh iya. sama pemotongan. Di Di 2017 itu saya bantu di sana. di sana pas 1 hari sebelum Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan, berarti Ramadan di sana dong. Ramadan full, Ramadan full, Lebaran. Lebaran di sana. Berarti Lebaran pertama kali jauh dari keluarga apa enggak? Betul. Gimana rasanya? Rasanya I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. ya walaupun udah gede juga ya, tetap sedih Pak, Sedih. nangis karena kan Bukannya enak ya kalau jauh sama keluarga, bisa bokel terus gitu Pak. Bener gak? Iya, biasanya kan gitu kalau misalkan orang-orang yang jauh, biasanya kalau misalkan di rumah awal juga saya mikir gitu Pak. Awal mikir gitu Pak. biasanya kan suka jadi Cuma lebih bebas. karena kan kebetulan orang tua tinggal satu, Orang tinggal satu. sedihnya di situ. Iya sih. Kita berangkat orang tua sendirian, bukan ngejadiin jadi nggak ada yang masakin dan lain sebagainya, enggak. Lebih keinget sama orang tua. Bikin ingat orang tua, awal-awal nggak betah, terus pas lama kelamaan ya betah-betahin Pak. Iya emang Anak cowok ya, belajar. cek orang Sunda mah kudu panjang lengkah. Bener sih, tapi rata-rata kalau orang Sunda udah panjang lengkah, balik lagi lengkahnya. Betul, karena EPSMR Pak, orang Sunda. Apa tuh PSMR? EPSMR itu apa ya, mentalnya Mentalnya
Jadi mentalnya nggak kayak, mohon maaf ya, bukan mau Memang lebih bukan mentalnya yang kurang sih, memang lebih orang Sunda itu lebih nyaman ada di tempat tinggalnya sendiri. terutama Bogor Pak. Betul. Janting teko rempoting kasohoran Nah, gitu. benar. Saya juga kan gitu, Pak. Saya melanglang buana di Jawa, kuliah di Jawa, kerja di Jawa, nikah di Jawa. Walaupun masih di tanah Jawa, tentu nama balik-balik deh ke Bogor. Bogor. Ya, karena Betah lah. Bogor itu sejuta kenangan. Kalau udah gini ya, untuk informasi aja, kalau misalkan udah nikah sama orang Bogor nih ya, nggak bakalan mau lepas dari orang Bogor, serius. Betul. Betul gak? Istri saya aja sampai jatuh cinta banget. Kan istrinya memang orang Bogor. Iya betul. Oke, lanjut ke tadi perjalanan hidup Pak Farhan 2017 Ya. ke Pekanbaru. Itu di Pekanbaru tuh kurang lebih 5-6 bulan. Oh, 6 bulan. Kita berapa? Saya sakit. Sakit. Pulang itu sakit. Pernah ini Pak di Oka Pak, operasi kecil. Ada mata ikannya. Mau operasi di sana kan nggak pakai BPJS, mahal Pak. Akhirnya dengan terpaksa pulang. Kebetulan di sana tuh tetangganya baik-baik. Ternyata saya baru tahu orang Pekanbaru itu semuanya perantau. Ah iya. Ya waktu itu saya baru tahu ada orang Jawa. Tetangga saya tuh ada tukang bakso. Orang Jawa. Pas mau pulang tuh ngasih bakso, ngasih baju, ngasih duit. Ya memang biasanya kalau kayak gitu karena sesama perantau, Pak. Ya Kalau betul. kita sesama perantau itu memang lebih care biasanya. Ya. Tapi saat kita ada di tempat lain, kalau misalkan sudah ada di tempat sendiri masa bodo amat. Bodo amat ya Pak ya. Iya biasanya. Tapi itu disclaimer aja ya. Berarti mulai ngajarnya ini kapan, Pak? Nah 2017 pertengahan ngajar saudara karena jadi kepala sekolahnya tuh waktu itu di salah satu madrasah sanawiyah swasta daerah Gadung, daerah Pasir Angin. Nggak apa-apa disebut aja di mana. Ya di MTS IMG. Halo Pak Haji Gojali, Bu Cindy. Saya pernah ngajar di sekolah Bapak Ibu 2017. Saya pernah ngajar, langsung kuliah ditawarin. Waktu itu honor pertama saya masih ingat 115.000 per 1 bulan. 1 bulan. Alhamdulillah. Saya ngajar pertama PJOK Pak. Bukan basic Pak. Badan Semungil ini berkelahi dengan Tapi PJOK. kalau misalkan memang dari kelincahan, Pak Farhan ini sebagai Cuma- pelari atletis Pak bagus. Cuma di PJOK saya kewalahan satu Pak. Apa? Saya nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Padahal badannya udah bagus buat renang. Istilahnya Bapak mah kalau misalkan dilemparin ke itu juga nggak bakalan tenggelam. Masa jenis Bapak sama masa jenis air gitu, masa jenis air Pak. Iya ya. Iya. Saya nggak kepikiran Pak. Karena takut aja sebenarnya air itu bisa bersahabat Pak. Iya itu saya ngajar PJOK. Terus lama kelamaan barulah disuruh kuliah. Kayaknya dengan modal 115.000 itu 1 bulan Oh, daftar kuliah daftar kuliah di STS Sukabumi. saya adik saya juga di sana. Oh ada Pak Arya di sana. Adik saya juga di sana. Modal maksain. Modal maksain. Alhamdulillah lulus tuh. Ya Pak, karena memang kalau misalkan kita tidak memaksakan atas pendidikan itu, pendidikan itu karena akan dianggap nomor 3, nomor 4 kalau nggak dipaksa. Tapi kalau kita dipaksa, biasanya itu menjadi prioritas. Karena kita sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Mungkin seperti itu. Saya sempat mau putus Pak, habis dari SMP, nggak mau lanjut SMA. Kenapa tuh? Kan ibu tuh ngajar juga, Oh ngajar juga. ya di sekolah daerah di dekat rumah, honorer, menghidupi dulu tuh anak 2. Ya. Cuma kan 2019, ya 2019 kakak saya meninggal. Jadi saya anak satu-satunya. Sama Pak. CS, Pak. Nggak, saya nggak mau sedih, nggak mau. Ya maksudnya saya sempat mau putus sekolah aku SMP. Saya kan di SMPN Megamendung. Ada ya di sini ya? Alumni Meganesa ada? Oh iya Meganesa. Sempat mau putus karena bingung, pernah ditanya sama guru saya sebut namanya Ibu Emi. Sehat Bu Emi. Bu Emi pernah nanya, Farhan mau sekolah di mana? Saya nggak jawab Pak di situ Pak. Jadi kalau waktu itu saya nangis Pak. Ya. Pasti Aku sih. boro-boro mau sekolah gitu, buat tim juga seandainya. Ternyata Allah berkehendak lain. Jawaban kedua beliau, sok Farhan mau sekolah di mana? Alhamdulillah. Saya di situ ngulung Pak, ngulung tarik, ini benar atau enggak gitu kan ya. Iya. Akhirnya saya memutuskan sekolah di SMA Institut Sarua di Semanjis. Alhamdulillah lulus.
Kalau mending break dulu Pak, itu ada kopi. alhamdulillah akhirnya kopi kita Alhamdulillah, datang. Kalau kemarin kita belum punya sponsor, hari ini kita punya sponsor. Ya, kamu terima- jangan masuk sini. Nanti takutnya penonton-penonton kita minta spill DM kamu, Ya, Instagram kamu. Aduh, gue malah sengaja. Lo malah sengaja. Pak ini siapa Pak? Nggak tahu saya ini, jadi tolong ya kita ini ya pokoknya pengen saya tuh nggak usah masuk tadinya, kok jadi masuk. Ini susah nih. Gitu ya. Sambil ngopi aja Pak Farhan. Ya, makasih donatur Donaturnya buat makasih. kopinya. Nah, Ini siapa sih Pak yang terakhir Pak? Ini ini keren banget. kalau nggak Kalau salah, salah, Pak enggak Farhan. mesti anggota NC ya? Oh iya. Oh iya. Oke, Pak Farhan tadi berarti sudah hampir putus sekolah ya Pak Farhan ya. Betul, hampir putus sekolah. Nah, Pak Farhan, pada saat proses sekolah ya kita nggak usah sedih-sedih lah. Duh, ngapain sih Pak? Ya, nanti aja waktunya bisa saya bikin sedih Pak. Jadi waktu pas lagi proses sekolah itu, terus tadi sudah itu dari SMA Negeri 1 Sarwa. Cisarua, kuliah, ngajar di mana tadi? MTS. MTS. IMG. Nah, langsung skip aja nih, Pak Farhan. Ketemu Napala nih dari mana Pak? Ketemu Napala. Kalau tahu udah lama Pak. Mm-mm. Kan sering lewat di SMK di Napala. Ketemu di Napala itu beres dari MTS, saya ngajar di SD negeri Ya. di Gunung Gelis. Berapa tahun tuh SD negeri? Pokoknya MTS itu 2017 sampai 2020, 2021 sampai 2024 saya di SD. Nah 2024 saya memutuskan untuk pindah ke sini Pak. Ke SMK Cina. Nah, berarti kalau kita lihat dari perjalanan karirnya Pak Farhan di dunia pendidikan ini, Pak Farhan ini udah ajar SMA, MTS, sekarang di SMK ya, SMK, MTS, sama SD. MI pernah. MI pernah. Nah, dari ketiga sekolahan itu, ketiga dari berarti kan bedain ya, beda anak-anaknya lah ya. Ya beda. Paling asik ngajar di mana tuh? Paling asik dari segi gampang nih ngajar anak SD, gampang nih ngajar anak SMP, gampang nih ngajar anak SMK, gimana tuh? Semuanya juga enak Pak. Cuma kalau ada perbandingan, menurut saya lebih enak ngajar di jenjang menengah pertama Pak. SMP ya? SMP. Bentuk soalnya. Bentuk soalnya kan mereka transisi itu ya. Ya. Dari anak SD menuju dewasa nanti mau SMK. Kalau anak SMP itu istilahnya kita takut-takutin masih ngerti Pak. Masih nurut. Masih nurut anak SMP. Kalau anak SMK ya apalagi usia kita nggak terpaut jauh. Iya, iya. Kalau anak-anak kadang ya sih gitu gurunya tiba-tiba. Saya juga ngalamin, berarti kan kalau saya kan ngajar itu tahun 2023 Pak. Kalau saya jujur aja, saya di dunia pendidikan ini Baru. jadi orang baru. Saya dari dunia praktisi tadinya. Ditawarin di sini jadi dosen dulu, akhirnya ngebantuin di SMP sama SMK. Gitu. Nah kalau anak SD itu saya kan ngajar PAI kan semua kelas Iya, betul. 1 sampai 6. Ya. Kalau ngajar anak kelas 1, kelas 2 itu kita benar-benar bertindak sebagai orang tua mereka juga Pak. Pak pengen ke air, terus ikuti. Kita tungguin di depan pintu. Ya, jadi walaupun orang tuanya ada gitu di situ. Terus Pak itu galak, Pak pensil aku hilang, Pak ininya habis lah, pokoknya macam-macam Pak. Luar biasa. Ya pasti sih. Soalnya anak saya juga yang waktu kelas 1 pipis di kelas Pak. Anak saya kelas 1 di Amalia kan. Pipis di kelas dia. Sampai ngomong. Oh, pas lagi sholat katanya. sholat dulu. Jadi saya dikasih tahu sama gurunya, beres sholat gak kuat mungkin ya. Ya, Ini anak ya. kecil ya, kelas 1 itu. Dia langsung ya nggak ketan, awer-awerannya kemana-mana. Jadi kencing di kelas. Benar-benar jadi ibunya yang itu. Kalau kelas 1 emang menurut saya sih Pak, kalau jadi guru SD kelas 1 itu, tingkatan SD kelas 1 itu benar-benar orang yang hebat. Ya, saya salut sama guru kelas. Guru kelas 1 Biasa. itu hebat. Nah, dari pengalaman ngajar nih Pak, hal apa yang Pak Farhan bisa dapat atau menjadi cerminan apa buat Pak Farhan? Yang saya dapat sama ngajar berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, 10 tahun. tahun udah merasakan. Saya 10 tahun udah Tapi pendidikan. alhamdulillah ada PPG ya? Alhamdulillah baru kemarin November lulus di kampusnya Pak Arya. APTK-nya di Oh, UIN. di Win sekali aja. Kali jaga. Ternyata selama 10 atau 1 dekade berarti ya, 1 dekade saya mengajar ini
Yang saya ambil pelajarannya, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya yang saya ambil pelajaran dari saya ngajar ini adalah ternyata setiap anak itu punya alasan tersendiri untuk mereka tersenyum, dan setiap anak punya bakat tersendiri agar mereka bisa menaikkan value diri mereka masing-masing. Jadi kita nggak boleh benar-benar ngekang. Iya sih. Lu harus jadi apa? Nggak bisa. Terlebih sekarang anak sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Ya, gue punya keunikannya masing-masing. Kalau saya Pak, ini jujur ya, hal yang paling saya dapat dari mengajar itu adalah sekarang itu menjadi cermin. Sebelah pertama menjadi cermin, yang kedua menjadi sebagai tamparan. Cermin apa? Cermin untuk melihat diri kita Pak. Jujur aja ya. Karena pada saat saya sebelum ngajar itu ego saya tinggi Pak. Ego saya tinggi. Terus melihat semuanya itu jujur karena mungkin dari kecil hidup saya baik-baik aja. Fine-fine Aja. Saya kayak misalkan ngelihat ketemu sama orang yang seperti Pak Farhan, misalkan yang mau putus tengah jalan aja, saya enggak. Saya kuliah di negeri, kuliah S2 juga lancar gitu, kuliah segala macam. Pas ngajar ini, saya tuh ngerasa ngajar, oh ternyata sekolah itu tidak semuanya itu ternyata orang yang mampu. Ya. Apalagi terlebih sekarang kan kalau misalkan Pak Farhan tahu hampir mayoritas di yayasan ini 80% dibayar sama pembina ya. Nah yang kedua adalah sebagai tamparan Pak. Tamparan apa? Jujur ya, kita sebagai suami di rumah ya Pak ya. Betul nggak? Sebagai suami di rumah, kadang punya ego saat kita ribut sama istri, benar nggak? Kita punya ego saat kita ribut sama istri, tapi saat kita sekolahan lagi Pak, saya nemu orang-orang yang mungkin punya kondisi seperti Pak Farhan kemarin. Sampai ada WA ke saya, Pak, gimana ini orang tua saya udah nggak mampu lagi buat ngebiayain saya harus bagaimana? Saya baru nemu di situ sebagai tamparan. Kadang kita emosi dengan istri, kadang gimana emosi dengan siapa, kadang pengen istilah nama berenang ayah ke bawah-bawah yang selesai, yang apa dengan istri. Tapi dari situ, oh gimana kalau anak saya nanti kayak gini? Kalau misalkan kita sama istri di rumah gak baik-baik aja. Nah ini sebagai tamparan buat saya, bener-bener saya dijujurkan. Tah ya, maneh lamun terbaik-baik di imah, kondisinya akan seperti ini. Beneran. Tidak terkait dengan honor kalau saya Pak. Ya honor sih nomor 1 juga sih sebenarnya Pak ya. Tapi bener-bener Pak, saya dapat ngalamin mau ujian UKK, nyampe datengin ke rumahnya, anaknya lagi apa Pak? Lagi kerja di Ciawi Pak. Besoknya mau UKK nih, disamperin anaknya kerja di Ciawi jadi apa? Penjaga toko. Wah, saya teh aing mah baheula ternyata banyak. Nah, banyak anak-anak yang menjadi korban dari, mohon maaf ya, pada orang tua. Saya sih tolong dong buat orang tua ya, jangan sampai anak menjadi korban Pak. Kalau anak jadi korban, kasihan. Karena saya termasuk broken home. Nah itu dia Pak, seperti itu. Saya bukan baca sih ya, saya istilahnya tuh benar-benar sedih pada saat melihat, saya kan wali kelas juga ya, anak itu WA gitu, Pak besok seperti apa, Pak tolong saya teh masih pengen sekolah, Pak apakah saya tuh mau sekolah saat saya tuh salah? Gimana coba? Anak yang punya semangat buat sekolah tapi dilarang sama orang tuanya, karena apa Pak? Karena orang tuanya pengen nitipin adanya Pak, adanya dia mau kerja, adanya wah bener-bener tamparan buat saya Pak. Saya di situ. Saya jadi ingat Pak, waktu di MTS saya punya 2 murid ke-9, namanya satu Tejar, yang satu lagi mohon maaf saya lupa, ke-9 mereka mabok ya. Ada yang tawuran sampai korbannya isi perutnya keluar. Posisi saya jadi kesiswaan waktu itu. Kepala sekolah dan yayasan udah sepakat bahwa anaknya dikeluarkan. Ya, pasti. Tapi saya karena kesiswaan setiap hari ngelihat anak-anak Pak, dan karakter mereka, saya memberanikan diri ke kepala sekolah bilang, Pak, saya akan jadi jaminan kalau anak ini bisa berubah, tolong jangan dikeluarkan. Tapi kalau anaknya tidak berubah, saya yang siap menanggungnya Pak. Saya akan keluar dari sekolah. Iya. Sebentar lagi mau ujian, saya kasih penawaran ke kepala sekolah. Gini aja Pak,
Yang dua ini akan saya pesantrenkan. Selama 2 bulan sampai kelulusan anak ini pesantren tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka ketika ada pembagian ijazah, anak ini yang dua harus kasih ijazah. Iya betul. Kalau selama 2 bulan ini anak-anak ada laporan dari pihak pondok bahwa anaknya bermasalah, saya akan menjawab, saya keluar dari sekolah ini. Ya. Hari itu disepakati, yang satu saya serahkan ke pondok pesantren dulu saya daerah Cilender, yang satu di Tasikmalaya Pak, Oh iya, dari Suralaya ya. di daerah Tasik. Saya yang ngomong ke orang tuanya, saya izin ke orang tuanya ke rumahnya. Mudah-mudahan kalau Tejar nonton video ini kamu sehat-sehat ya. Akhirnya saya serahkan anak-anak ke pesantren. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu saya tegang. Terus ada kabar nggak enak. Sebulan nggak ada kabar buruk Pak. Sebulan setengah nggak ada kabar buruk. 2 bulan pas nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya saya samperin ke pondok. Saya bilang, Tejar, ini masa percobaan udah selesai. Sekarang kamu terserah. Mau pulang lagi silahkan. Mau dilanjut tetap silahkan. Jawaban anaknya apa Pak? Pak, saya sama di pondok 2 bulan ini saya ngerasa emang saya salah itu. Saya betah Pak, masih pengen pesantren. Dan sekarang saya teruskan Pak sekolah. Dan sampai saat ini anaknya masih pesantren. Alhamdulillah. Di situ saya yang nangis Pak. Di situ saya yang sedih, saya laporan ke kepala sekolah, Pak, anak-anak ini berhasil. Tolong sesuai perjanjian, ijazah anak ini kasih mereka layak hidup. Ya, karena memang jujur aja ya, kalau menurut saya setiap kenakalan remaja itu, apalagi kenakalan anak itu ada penyebabnya, ada akarnya, ada sebabnya. Tidak mungkin mereka nakal itu tanpa ada alasan. Nggak ada sesuatu itu tanpa alasan. Karena balik lagi, apalagi namanya anak ya Pak ya, itu balik lagi ke orang tua. Bukan berarti saya menyalahkan pure orang tua sih, tidak, tapi biasanya atas keegoisan orang tua seperti itu. Anak jadi korban. Anak selalu jadi korban. Oke, mungkin kalau misalkan kita obrolan lagi takutnya semakin mendalam, kita akhiri aja obrolan kali ini. Pesannya adalah jangan jadikan anak menjadi korban terkait dengan keegoisan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.